Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila, NPM 19124792. Di sini saya akan memberikan contoh ayat yang ditafsirkan dengan Israiliyat. Berada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nazirin قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina, apakah itu? Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang kuning tua warnanya, lagi yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi betina itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang
telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya, dan di antaranya sungguh ada yang telah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah daripada yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 67-72. Tafsirannya, hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah supaya hilang rasa penghormatan mereka kepada sapi yang pernah mereka sembah. Karena sapi yang menurut syarat yang disebutkan itu sukar diperoleh, hampir mereka tidak dapat menemukannya. Menurut Jumhur Mufassirin, ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa yang dilakukan oleh seorang Bani Israel. Masing-masing mereka tuduh-menuduh tentang siapa yang melakukan pembunuhan itu. Setelah mereka membawa persoalan itu kepada Nabi Musa, Allah menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina agar orang yang terbunuh itu dapat hidup kembali, dan menerangkan siapa yang membunuhnya setelah dipukul dengan sebagian tubuh sapi. Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibnu Katsir mencantumkan riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang berkata bahwa ada seorang laki-laki Bani Israel yang mandul, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak sehingga anak saudaranya lah yang akan mewarisinya. Kemudian orang tersebut membunuh anak ini pada malam hari dan meletakkan mayatnya di depan pintu rumah salah seorang Bani Israel. Ketika pagi hari tiba, maka pihak korban menuduh si pemilik rumah dan keluarganya lah yang melakukan pembunuhan tersebut, sehingga mereka pun mengangkat senjata dan saling menyerang. Terus ada salah seorang yang berpikir bijak berkata, "Mengapa kalian saling menuduh padahal kalian mempunyai Rasul?" Maka mereka pun menemui Nabi Musa dan menceritakan kejadian tersebut. Lalu Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyembelih seekor sapi betina." Mereka pun berkata, "Apakah engkau akan menjadikan kami bahan ejekan?" Nabi Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah sekiranya aku termasuk orang yang bodoh." Sekian pemaparan dari saya. Salah hilafnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.